Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, bertemu lagi bersama ibadah kita hari ini premier setiap hari Rabu jam 8 malam di channel YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Ini menjadi sermon pertama di bulan Maret 2022. Tidak terasa Tuhan telah membawa kita di bulan yang ketiga. Saya percaya ada bulan yang baik yang Tuhan sediakan. Bulan Januari, Februari sudah kita lewati. Dan kita masih ada 9 bulan ke depan. Dan saya percaya bahwa Tuhan punya rencana, punya tujuan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap hari-hari kita. Sebelum memulai sermon hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami mengucap syukur, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Allah yang senantiasa memegang kami dan menuntun kami setiap hari. Allah yang senantiasa menuntun dan memegang kami di setiap minggu kami, di setiap bulan kami, bahkan di setiap tahun kami. Kami percaya 2022 menjadi tahun yang luar biasa bagi kami. Kami sudah melewati 2 bulan yang pertama. Kami tahu masih ada bulan-bulan yang hebat yang Kau sediakan di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, biar hati dan pikiran kami dapat menjadi tanah yang subur, karena kami siap untuk menjadi berkat bagi lingkungan kami, bagi tempat kami berada. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita sudah belajar di sermon sebelumnya, tema besar kita beberapa minggu ke depan berbicara tentang hidup dengan tujuan. Part 1 bagian pertama sudah kita selesaikan di sermon minggu lalu. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang belum sempat melihat sermonnya, dapat mengikutinya, dapat melihatnya dan dapat mempelajarinya di channel YouTube Cornerstone Jakarta. Ini menjadi bagian kedua kita belajar tentang hidup dengan tujuan. Di minggu lalu kita sudah sampaikan bahwa setiap orang yang diciptakan Tuhan itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Jika kita buka Alkitab kita di Amsal 16 ayat 4a dikatakan demikian. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang namanya kebetulan. Saya dan Bapak Ibu memiliki tujuan ilahi. Waktu kita diciptakan, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tujuan Tuhan di dalam hidup kita, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita bukan sesuatu yang disingkapkan Tuhan secara dalam satu waktu langsung diungkapkan Tuhan, langsung disingkapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi mengerti tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita itu seperti sebuah proses Bapak Ibu. Seperti sebuah proses yang harus berjalan dari proses awal, proses terus menerus sampai akhirnya jadi lengkap sempurna. Jika Bapak Ibu dapat melihat apa yang dialami oleh Nuh, kita dapat membaca di kitab Kejadian 6. Jika kita belajar dari kitab Nuh, waktu Tuhan berbicara kepada Nuh, Nuh ini manusia sudah begitu jahatnya. Aku ingin memusnahkan mereka. Waktu Tuhan menyampaikan tujuan dan rencananya kepada Nuh, apa yang dapat kita lihat di kitab Kejadian 6? Di kitab Kejadian 6 kita buka sama-sama Kejadian 6 ayat yang ke-14. Ini menjadi ayat awal kita. Kejadian 6 ayat 14. Tuhan berkata kepada Nuh demikian. Dikatakan demikian, Tuhan berkata kepadamu, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Tuhan memberikan sebuah instruksi kepada Nuh secara bertahap Bapak Ibu. Tuhan men-sharing, memberitahukan rencananya kepada Nuh secara bertahap. Demikian juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika Tuhan berbicara tentang rencana dan tujuannya di dalam kehidupan kita, itu akan Dia sampaikan secara bertahap. Bukan tergantung Tuhan, tapi tergantung dari kemampuan kita untuk mengerti tentang betapa besarnya rencana Tuhan dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika Bapak Ibu lanjutkan terus membaca kitab Kejadian tadi, kalau di Kejadian 7 apa dikatakan? Setelah Tuhan memberitahu Musa bagaimana cara membuat bateranya, itu dapat Bapak Ibu lihat di Kejadian 6. Di Kejadian 7 dikatakan apa? Di Kejadian 7 ayat 1 sampai 5,
Tuhan memberikan perintah lagi kepada Nuh. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Ini perintah Tuhan dan instruksi Tuhan kepada Nuh. Ayat yang ketiga, juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Ayat yang keempat, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan ini. Ayat kelima, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, instruksi Tuhan bertahap kepada Nuh. Instruksi Tuhan bertahap. Tujuan dan rencana Tuhan kepada Nuh disampaikan Tuhan secara bertahap. Kalau Bapak Ibu nanti kita mengambil contoh lain lagi seperti apa yang dikatakan di kitab Kejadian 12. Bagaimana Abraham dipanggil dari keluarganya, dipanggil dari komunitasnya. Waktu Tuhan berkata, Abraham pergilah engkau dari sanak saudaramu, dari keluargamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepada engkau. Tujuan Tuhan disampaikan secara bertahap. Demikian juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Waktu Tuhan menyampaikan tujuan, rencananya di dalam kehidupan kita, itu disampaikan bertahap. Kadang-kadang kita yang seperti manusia yang pengen, Tuhan sampaikan dong, apa sih tujuan besarmu dalam kehidupanku? Kalau saya menyampaikan secara langsung komplit rencana dan tujuan saya kepada anak saya, mungkin Shannon akan bilang, apa sih papa ngomong apa sih? I don't understand. Saya tidak mengerti apa yang kau sampaikan. Nah, Shannon, kamu papa rencanakan nanti kamu bisa kuliah di universitas yang sangat terbaik. Kamu mengambil jurusan electrical engineering, teknik elektro, nanti kamu ambil sub jurusannya, ambil bagian telekomunikasi. Di bagian jurusan telekomunikasi itu kamu akan belajar tentang rangkaian listrik, bla 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 bla. Shannon akan bingung. Dia masih kelas 5 SD, dia akan bingung, what? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Teknik elektro? Apa itu? Ilmu manajemen? Apa itu ilmu perbankan? Shannon tidak akan mengerti. Tetapi rencana dan tujuan saya sampaikan kepada dia secara bertahap, tergantung dari kapasitasnya dia, bukan dari saya. Semakin cepat dia menerima dan mengerti, semakin cepat juga dia akan mengetahui apa tujuan dan rencana besar saya di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Itulah gunanya kenapa kita sebagai orang percaya perlu memiliki pertumbuhan. Tidak stuck di satu level, tidak stuck di satu kondisi, tidak stuck di satu situasi, tidak stuck di suatu komunitas, tidak stuck di zona nyaman kita. Saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa zona nyaman tidak memberikan pertumbuhan apapun dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin melihat rencana-rencana besar Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus keluar dari zona nyaman kita, dari comfort zone kita. Apa yang menjadi zona nyaman kita hari ini Bapak Ibu? Mungkin pekerjaan kita telah menjadi zona nyaman kita. Mungkin perusahaan tempat kita bekerja sudah menjadi zona nyaman kita. Udah enak di sini, mau ngapain lagi? Bos saya sayang, company juga sayang. Tapi ingat, Tuhan masih punya tujuan dan rencana yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Abraham harus dikeluarkan Tuhan dari komunitasnya. Abraham harus meninggalkan orang tua dan sanak saudaranya agar dia dapat menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan punya rencana besar. Dari Abraham lahir Ishak, dari Ishak lahir Yakub. Dan hari ini lahir dari Yakub lahir bangsa-bangsa keturunan bangsa Israel. Termasuk kita Bapak Ibu. Kita adalah suku-suku bangsa Israel yang di dalam roh. Jadi kita perlu mengerti betul, kita perlu meninggalkan zona nyaman kita. Mungkin zona nyaman kita itu adalah kebiasaan. Mungkin zona nyaman kita yang lain mungkin adalah hobi. Mungkin zona nyaman kita yang lain adalah makanan kesukaan kita. Yang justru mungkin sering sekali membawa hal yang tidak baik pada tubuh kita. Saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dan rencana Tuhan terlalu besar di dalam kehidupan kita.
Hari ini saya ingin mengupas. Minggu lalu saya menyampaikan bahwa kita akan berbicara tentang apa itu yang disebut dengan potensi. Pada saat Tuhan memberikan satu tujuan, satu rencana dalam kehidupan kita. Pada saat yang sama Bapak Ibu, Tuhan juga telah meletakkan satu potensi di dalam kehidupan kita. Sebelum kita membahas itu nanti di bagian akhir, saya ingin membahas satu hal lagi Bapak Ibu. Tujuan sering sekali tidak dimengerti karena kita tidak mengetahui status kita. Kita tidak mengerti betul siapa kita di dalam Yesus Kristus. Tujuan menjadi sesuatu yang absurd, menjadi sesuatu yang gak clear, menjadi sesuatu yang tidak jelas, menjadi sesuatu yang tidak mengerti kita dapat pahami karena kita tidak mengenal who we are. Siapa kita? Saya ingin membahas ini Bapak Ibu. Saya ingin memberikan suatu contoh. Pada saat sebuah perusahaan meng-hire, merekrut ada seorang manajer. Tentu perusahaan tadi memiliki tujuan, memiliki rencana, memiliki maksud mengapa dia meng-hire, merekrut manajer tadi. Mungkin untuk membantu di bidang keuangan, mungkin untuk membantu di bidang operasional, mungkin untuk membantu di bidang pengadaan dan lain-lain. Tapi pasti perusahaan pada saat merekrut seseorang, dia punya tujuan. Akan berbeda tujuannya jika yang direkrut supervisor atau staff biasa. Level manager akan memiliki tujuan, pekerjaan, tanggung jawab yang berbeda dengan supervisor, yang berbeda juga dengan staff. Sering sekali kita tidak mengerti apa tujuan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita hanya karena hal yang sederhana. Kita tidak mengerti status kita di hadapan Tuhan. Hari ini saya ingin meneguhkan dan menegaskan siapa kita di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu. Karena dengan mengerti betul siapa kita, itu yang dapat membuat kita fokus kepada tujuan kita. Jika Bapak Ibu membuka Yesaya 43 ayat 4, ayat ini ayat yang luar biasa mengajarkan saya banyak hal, membuat saya mengerti siapa saya di dalam Yesus Kristus. Yesaya 43 dikatakan, Yesaya 43 ayat 4 dikatakan demikian. Kita baca sama-sama. Yesaya 43 ayat 4. Perikop besarnya berbicara tentang Allah adalah satu-satunya penebus. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ada 3 status yang disampaikan Tuhan di dalam satu ayat ini Bapak Ibu. Oleh karena engkau sahabat-sahabat Cornerstone berharga. Oleh karena engkau sahabat-sahabat Cornerstone mulia. Oleh karena engkau sahabat-sahabat Cornerstone, orang-orang yang percaya kepada Yesus, kukasihi. Ada 3 status yang melekat di kita melalui ayat ini. Pertama, kita berharga. Yang kedua, kita mulia di mata Allah. Yang ketiga, kita dikasihi Allah. Ini kabar baik, inilah gospel. Inilah Injil kasih karunia. Pada saat kita mengetahui bahwa Tuhan begitu menghargai kita, bahwa Tuhan memuliakan kita, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Kita perlu mengetahui status kita Bapak Ibu. Sehingga kehidupan yang kita jalani sebagai orang percaya bukan kehidupan yang asal-asalan. Sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut orang yang percaya bukan perkataan-perkataan yang asal-asalan. Karena engkau begitu berharga untuk berkata-kata hal yang negatif. Karena engkau begitu mulia untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Karena engkau begitu dikasihi Allah untuk engkau memikirkan hal-hal yang jahat. Kita berharga, kita mulia, dan kita dikasihi Tuhan. Kita sudah membahas di sermon sebelumnya. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Yang di atas di sini berbicara tentang pikirkanlah hal-hal yang sifatnya kekal. Sifatnya kekal itu adalah buah-buah roh. Pikirkanlah hal-hal yang sifatnya lemah lembut. Pikirkanlah hal-hal yang sifatnya kasih. Pikirkanlah hal-hal yang sifatnya faith, kesetiaan, iman. Itu yang harusnya menjadi bagian kita. Itu harusnya menjadi ada di dalam pikiran kita.
Kalau kita mengerti betul siapa status kita hari ini, berjalan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih karena aku begitu berharga di hadapan-Mu. Tuhan terima kasih karena Engkau muliakan. Tuhan terima kasih karena Engkau begitu mengasihiku. Amin. Kita perlu mengetahui tadi Bapak Ibu. Di kitab 1 Petrus 1, kita buka sama-sama 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Hari ini saya ingin meneguhkan, saya dan Bapak Ibu orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus itu bukan dengan barang yang fana. Barang yang fana berbicara tentang barang yang hari ini ada, besok tidak ada. Tetapi dikatakan bukan pula dengan perak dan emas. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Saya dan Bapak Ibu bukan sekedar berharga, bukan sekedar dimuliakan Tuhan, bukan sekedar dikasihi Tuhan, tetapi kita sudah fully paid, kita sudah dibayar lunas dengan apa? Dengan darah yang mahal, bukan darah yang murah. Yesus Kristus harus turun ke dunia untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu, untuk menebus saya dan Bapak Ibu. Ini kabar baik. Kita mengerti siapa status kita. Jadi kalau saya suka memakai istilah ini. Jadi kita tidak mau lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang receh Bapak Ibu. Ngomongin orang, sakit hati, kecewa, marah, menyimpan kepahitan. Itu harusnya tidak lagi menjadi bagian dari orang-orang yang percaya. Tetapi semua yang indah, semua yang sedap didengar, semua yang baik, semua yang tidak pernah terlihat oleh mata, damai sejahtera, sukacita, lemah lembut, itu yang ada di dalam pikiran orang-orang yang telah dibayar dengan darah yang mahal. Bapak Ibu pernah mungkin saudara-saudaraku membeli satu barang yang mahal di dalam kehidupan kita. Harga itu relatif, tapi mungkin ada barang-barang yang kita anggap mahal. Apa yang kita lakukan terhadap barang-barang yang kita beli tadi dengan mahal? Mungkin kita akan menyimpannya dengan baik di dalam lemari ataupun disimpan di dalam satu kotak tertentu. Karena kita menghargainya, benar? Bentuk kita menghargai sesuatu yang sifatnya mahal. Saya sedang berbicara dalam konteks dunianya adalah dengan menjaga dan memeliharanya. Perhatikan baik-baik. Tuhan telah membayar hidup kita dengan darah yang mahal. Bagaimana cara kita bentuk menghargainya? Adalah dengan mempercayainya dan menjaganya. Agar kita sampai kepada tujuan, rencana, grand plan-nya Tuhan dalam kehidupan kita, rencana besarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu mengetahui dan memahami status kita. Jika Bapak Ibu membuka kitab Zakaria 2 ayat 8 dikatakan apa? Siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Wow. Yang tadi kita sudah belajar, Tuhan dikatakan apa? Kita berharga di mata Tuhan, kita dimuliakan Tuhan, kita dikasihi Tuhan, dan kita sudah dibayar dengan darah yang mahal. Dan Allah menyebut kita sebagai biji matanya. Wow, 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 wow. Siapa yang dapat menyentuh biji mata Allah Bapak Ibu? Dikatakan apa? Siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Begitu berharganya saya dan Bapak Ibu. Kita perlu memahami ini menjadi satu dasar yang harus kuat. Kita mengenal siapa kita di dalam Yesus Kristus. Agar kita mengerti apa yang menjadi tujuan dan rencana besar Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, kita jadi mengetahui bahwa kita ini adalah pribadi yang berharga, bahwa kita ini adalah pribadi yang mulia, bahwa kita ini juga adalah pribadi yang dikasihi, bahwa kita ini juga adalah pribadi yang telah ditebus oleh darah yang mahal, dan kita ini juga disebut sebagai biji matanya Allah.
Dan kita disebut sebagai anak-anak Allah di kitab Galatia 3 ayat 26. Dan kita disebut juga sebagai keturunan Abraham di kitab Galatia 3 ayat 29. Banyak status yang melekat kepada kita Bapak Ibu. Diberkati, dimuliakan, dikasihi, biji mata, anak-anak Allah, keturunan Abraham, dibayar dengan yang mahal. Banyak status yang melekat kepada kita oleh karena apa yang Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Karena status ini akan melekat kepada tujuan Bapak Ibu. Pada saat kita mengerti status kita, kita mengerti apa tujuan kita. Jika seorang manajer di kantor tidak mengetahui statusnya, maka bisa dia bertindak dan berperilaku seperti seorang supervisor. Apabila seorang supervisor tidak mengetahui apa statusnya, maka dia bisa bertindak seperti seorang staff. Kita perlu mengerti tujuan, kita perlu mengerti tujuan kita, dan terlebih dahulu kita perlu mengerti status kita. Saya dan Bapak Ibu bukan lagi orang berdosa yang mengemis-ngemis kepada Tuhan. Aduh Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa yang tidak layak menerima berkat-Mu sehingga harusnya kami tidak layak menerima berkat-Mu. Tidak. Tuhan telah mengampuni engkau, Tuhan telah menebus engkau, Tuhan telah membayar semua dosa dan kesalahan kita dengan darah anaknya yang mahal, dengan darahnya yang tak bercela dan kudus. Hari ini di surga mulia Tuhan bahkan tidak lagi mengingat segala pelanggaran dan kesalahan kita. Seperti apa yang dikatakan di kitab Mazmur 32 ayat 1-2. Berbahagialah engkau yang kesalahan dan pelanggaranmu tidak lagi diingat oleh Tuhan. Hari ini kita memiliki satu keberanian berdiri di hadapan tahta kasih karunia. Karena kita tahu siapa status kita di dalam Yesus Kristus. Kita berharga, kita diberkati, kita dikasihi Tuhan. Kita dimuliakan Tuhan, dan Allah memanggil aku sebagai biji matanya, dan Allah menyebutku sebagai anak-anaknya, dan Allah menyebutku sebagai keturunan Abraham, sehingga semua berkat kepada Abraham, Ishak dan Yakub layak aku terima di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita perlu memahami status kita. Saya ingin kita masuk ke hal berikutnya. Kenapa ini penting? Bapak Ibu jika membuka di kitab berbicara tentang, kita sudah sering mungkin mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Kita buka sebentar di kitab Matius pada saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di kitab Matius 4. Berbicara tentang pencobaan di padang gurun. Bapak Ibu, saudara-saudaraku bisa membuka dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Berbicara tentang pencobaan di padang gurun. Pada saat iblis mau mencobai Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh iblis? Ayat ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Sekali, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Lalu iblis datang lagi dan membawa dia ke suatu tempat di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata lagi kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah. Ditanya iblis lagi. Lalu dijawab Tuhan Yesus lagi apa? Dijawab Tuhan Yesus di ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Perhatikan baik-baik. Iblis ingin kita tidak mengerti atau kita tidak sampai kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang diinginkan iblis. Kita tidak sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Atau kita tidak mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang pertama kali diserang iblis Bapak Ibu? Yang pertama kali diserang iblis adalah status kita. Sama seperti iblis mencobai Tuhan Yesus. Yang diserang iblis pertama adalah status. Jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Pada saat iblis mencoba menyerang kita dengan status kita. Hei, kamu kan orang berdosa. Kamu kan tidak layak untuk dikasihi Tuhan. Kamu kan tidak layak untuk dimuliakan Tuhan. Kamu kan tidak layak untuk dibenarkan Tuhan. Kamu kan tidak layak untuk menerima semua berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Kamu kan tidak layak untuk untuk menerima darah Tuhan yang kudus. Yang dilakukan iblis adalah dia akan mencoba menyerang status kita. Kamu kan gak cukup berharga di mata Tuhan.
Benar? Pada saat status kita diserang, itu yang membuat kita sering sekali bimbang, takut, khawatir, dan tidak mengerti apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah mau diserang oleh iblis tentang status kita. Miliki satu keberanian dan keyakinan Bapak Ibu, bahwa saya adalah orang yang telah dibenarkan. Saya dibenarkan oleh karena apa yang Yesus sudah kerjakan. Saya diselamatkan, saya disucikan, dan saya dikuduskan oleh darah yang tidak bernoda. Darah yang kudus, yaitu darah Yesus Kristus. Saya disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Jadi setiap kali ada serangan atau seperti singa yang mengaum-ngaum yang mencoba melontarkan tuduhan dalam kehidupan kita, kita mengerti siapa kita di dalam Yesus Kristus. Saya berharap kita telah belajar tentang konsep dasar tentang siapa kita. Karena kita akan masuk ke hal berikutnya Bapak Ibu. Setelah kita mengerti betul siapa kita, who we are in Christ. Kita biji mata, kita berharga, kita dimuliakan, kita dikasihi, kita disebut sebagai anak-anaknya, kita disebut sebagai keturunan Abraham, kita telah dibayar dengan yang mahal, kita akan masuk ke hal berikutnya. Kita mengerti apa potensi yang ada di dalam kita. Kita sudah belajar minggu lalu, potensi adalah segala sesuatu yang dapat kita kerjakan tetapi belum kita kerjakan. Potensi adalah segala sesuatu yang dapat kita lakukan tetapi belum kita lakukan. Potensi sifatnya adalah sesuatu yang masih terpendam, bakat yang masih terkukung, bakat yang belum pernah dieksplor, belum pernah digali, belum pernah disampaikan. Potensi bukan sesuatu yang telah kita kerjakan, tetapi sesuatu yang belum tergenapi. Konsep dari potensi ini dapat kita lihat bahkan di kitab pertama dari Alkitab Bapak Ibu. Jika kita membuka kitab Kejadian 1, Bapak Ibu bisa baca di kitab Kejadian 1. Di Kejadian 1 ayat yang ke-11 sampai 12. Ini adalah suatu masa, masih pada masa penciptaan. Ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Inilah konsep potensi Bapak Ibu. Pada saat Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, pada saat Tuhan menciptakan di ayat 11 dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Setiap buah yang berbiji memiliki potensi untuk menghasilkan buah berbiji yang lain. Demikian juga dengan kita orang percaya. Setiap orang percaya memiliki potensi untuk menghasilkan orang-orang percaya yang lain. Ini konsep dari potensi Bapak Ibu. Setiap orang percaya memiliki ability, kemampuan untuk dapat memberitakan Injil. Jadi hari ini jangan lagi bilang saya tidak pandai bicara, saya tidak pandai berkata-kata di depan umum. Musa, orang yang gagap dalam berbicara, Tuhan menyuruh dia lebih dari 3 kali, Musa you pimpin ini bangsa Israel keluar dari Mesir. Jangan dong, jangan saya dong Tuhan, jangan saya nggak bisa, saya nggak bisa. Sampai akhirnya Harun diangkat sebagai juru bicara Musa. Musa terlalu terfokus dengan kemampuannya, tetapi Allah melihat Musa ada potensi. Hari ini Bapak Ibu lihat, jangan melihat diri kita sebatas apa yang kita kenakan hari ini. Apa yang kita pakai, pendidikan yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki. Jangan. Allah melihat ada potensi yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Jauh melebihi dari apa yang saya dan saudara sedang kerjakan sekarang. Potensi. Tidak melihat umur, potensi tidak melihat status pekerjaan, potensi tidak melihat status ekonomi, potensi tidak melihat latar belakang pendidikan. Potensi itu tergantung kepada siapa pemberinya. Yang memberikan potensi di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu
adalah Tuhan Yesus. Dunia, waktu Tuhan menciptakan bumi ini Bapak Ibu, bumi ini tidak serta-merta langsung tumbuh semua pohon-pohon mangrove atau Kalimantan tiba-tiba udah muncul pohon-pohonnya dengan luar biasa. Tidak, tetapi Allah memulainya dari sebuah biji. Di mana biji tadi memiliki potensi untuk menghasilkan tumbuhan-tumbuhan biji yang lain. Amin. Konteksnya sama, aplikasinya sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Setiap orang yang percaya, Allah telah meletakkan satu potensi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sering sekali potensi itu tidak dapat keluar secara maksimal hanya karena kita memiliki satu sifat yang salah. Apa sifat itu? Kita cepat puas dengan keadaan kita. Kita terlalu nyaman di zona nyaman kita. Kita terlalu happy di zona nyaman kita. Sehingga potensi-potensi tadi tidak dapat termanifestasi secara maksimal. Amin. Pada saat Tuhan menciptakan Adam, Tuhan tidak melihat satu orang Bapak Ibu. Tetapi Tuhan melihat potensi ada 7,8 miliar penduduk bumi saat ini. Adam mungkin hanya melihat dirinya sendiri. Ya Tuhan, aku sendiri nih kesepian. Oke, ada Hawa berikutnya. Cuman berdua, oke fine. Kain dan Habel cuman berempat. Tetapi Tuhan melihat Adam memiliki potensi di pinggangnya. Ada manusia 7,9 miliar per tahun 2021. Itulah potensi dari satu benih. Benihnya Adam. Hari ini ada 7,8 miliar penduduk di bumi. Bapak Ibu bisa bayangkan potensi yang ada di dalam saya dan Bapak Ibu. Tuhan tidak ingin saya dan Bapak Ibu menjalani suatu kehidupan yang biasa-biasa. Bekerja biasa-biasa. Sebagai pemain musik yang biasa-biasa. Sebagai manajer yang biasa-biasa. Sebagai mungkin ada yang mendengarkan ini sebagai orang tua yang biasa-biasa. Tidak. Dia menginginkan kita excellent. Dia menginginkan kita tampil outperform. Tampil luar biasa. Kita menang di setiap area kehidupan kita. Karena ada potensi yang dahsyat. Yang selama ini tidak bisa keluar. Yang selama ini belum keluar di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang berkata di Matius 13 ayat 38 Bapak Ibu. Matius 13. Saya begitu antusias untuk menyampaikan hal ini karena saya sangat rindu bahwa banyak orang percaya yang dapat mengalami hidup yang maksimal di dalam kehidupannya selama dia ada di bumi. Matius 13 ayat 38. Matius 13 ayat 38, kalau Bapak Ibu nanti membaca berbicara tentang penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 38, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Tuhan Yesus memanggil saya dan Bapak Ibu sebagai benih yang baik. Wow, ini kabar baik. Saya dan saudara-saudaraku, kita adalah benih yang baik di mata Tuhan. Benih yang baik menghasilkan buah yang baik. Benih yang baik menghasilkan akar yang baik. Benih yang baik menghasilkan batang yang kuat. Benih yang baik menghasilkan buah yang banyak. Amin. Amin. Kita sudah belajar tadi, kita perlu mengerti siapa status kita dulu. Setelah kita paham status kita, lalu kita mengerti potensi yang ada di dalam kita. Hari ini jangan melihat dirimu, jangan melihat diri kita, aku hanyalah seorang yang sudah tua, yang udah umur 60, yang sudah pensiun, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Aku hanyalah anak muda mungkin yang belum tamat, yang belum punya pekerjaan yang baik. Aku hanyalah tidak. Pada saat Samuel datang ke rumah Isai, pada saat dia ingin mencari Daud, Isai tidak memperhitungkan Daud. Isai melihat kemampuan berdasarkan 5 panca inderanya. Makanya dia menyodorkan abang-abangnya Daud. Ini anak gue yang pertama, ini anak saya yang pertama, ini anak gue yang ketiga. Dia tampilkan, Samuel berkata, "Dada.
bukan salah satu dari mereka. Masih ada lagi nggak anakmu? Ada, cuman lagi jaga-jaga kambing domba. Yaudah, panggil dia, karena kita tidak akan memulai jamuan sebelum dia datang. Ayahnya sendiri tidak melihat potensi di dalam Daud. Tetapi Samuel melalui hikmat Tuhan melihat ada sesuatu yang baik pada Daud. Ada potensi yang tidak terbatas. Sehingga hari ini dikatakan Daud hatinya dekat kepada Tuhan. Wow. Hari ini negara ini butuh Daud-Daud baru Bapak Ibu. Daud-Daud yang cemerlang. Daud-Daud yang dapat menunjukkan kepada bangsa dan negara ini bahwa ada potensi-potensi yang luar biasa di dalam saya dan kau. Jangan cepat puas. Jangan cepat menyerah. Aku adalah benih yang baik. Aku adalah benih yang baik. Tuhan Yesus yang menyebut aku sebagai benih yang baik. Dan dunia ini adalah ladangku dan aku akan menghasilkan buah-buah yang hebat. Yes, itu yang membuat saya dan Bapak Ibu dapat menjalani kehidupan ini dengan antusias, dengan semangat, dengan satu hati yang wow. Inilah prinsip dari potensi Bapak Ibu. Dia memiliki potensi yang tidak terbatas, benih tadi tidak terbatas, memiliki potensi yang luar biasa, memiliki sesuatu yang tidak pernah dapat kita bayangkan, sesuatu yang tidak dapat diperhitungkan secara manusia, sesuatu yang tidak dapat masuk ke dalam logika atau kemampuan manusia. Itulah potensi Bapak Ibu. Saya rindu semakin banyak sahabat-sahabat Cornerstone Jakarta, saudara-saudaraku dimanapun kau berada, kita berhasil menemukan dan mengerti tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan pertama tadi sudah kita pelajari, kita mengerti siapa kita di dalam Yesus Kristus, bahwa kita berharga, kita dimuliakan, kita dikasihi, kita biji matanya, kita disebut sebagai anak-anaknya, kita disebut sebagai turunan Abraham, dan yang terakhir kita ditebus oleh darah yang mahal. Setelah kita paham siapa kita perlu memahami potensi yang Tuhan sediakan. Seperti biji-bijian yang waktu diciptakan Tuhan di awal penciptaan. Tuhan tidak melihat itu hanya sebatas satu biji. Tetapi dia melihat biji tadi akan menghasilkan biji-biji, tumbuhan-tumbuhan biji yang baru. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tidak terbatas hanya saya yang berdiri di sini. Tetapi saya percaya ini akan menjadi suatu potensi yang luar biasa. Sermon ini akan mempengaruhi banyak orang. Sermon ini akan mendobrak banyak pintu. Sermon ini akan memiliki banyak pendengar. Sermon ini akan memberi dampak yang besar karena saya percaya ada potensi pada saat firman Tuhan disampaikan. Amin. Amin. Saya berharap kita semua dapat mengerti bahwa Allah memanggil kita sebagai benih yang baik, dan saya percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita, dan saya percaya benih yang baik itu akan senantiasa tinggal di dalam kita, dan saya percaya bahwa benih itu akan termanifestasi dengan luar biasa, tidak hanya 30, bahkan 60 dan bahkan 100 kali lipat. Yes, saya Mario Martin Gultom. Ketika kita berhenti berbicara hari ini, dan saya berharap sermon firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Dan sampaikan kabar baik ini ke banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang mengerti dan mengenal potensi yang dia miliki di dalam Yesus Kristus. Sehingga dia mengerti bahwa hidupnya ada di dalam rencana dan tujuan Tuhan. Saya ingin menutup sermon ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dan Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari ini kami tahu bahwa siapa kami di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini pun kami tahu Bapa, potensi yang kami miliki. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau begitu memberikan kami potensi yang luar biasa. Potensi yang luar biasa yang dapat membuat kami dapat menang atas setiap situasi kami. Dapat membuat kami menang atas setiap kondisi kami. Terima kasih Tuhan, karena Kau telah memberikan potensi yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom, berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Setiap hari Rabu, premier jam 8 malam di YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan masih di dalam tema yang sama, Living with Purpose, hidup dengan tujuan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.